إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم تسليما كثيرا وبعد فقد قال في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ما كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله وأحب إليه ما سواهما وأحب المرء يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار وقال أيضا حكاية عن ربه wajibat mahabbati wal mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutakallirina fiyya aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini sering berpikir tentang masa depan. Pendidikan masa depan, bekerja untuk masa depan. Mulai TK 2 tahun untuk masa depan. SD cari yang favorit masa depan. SMP, SMA untuk masa depan. S1, S2, S3 untuk masa depan. Masa depan itu apa? Masa depan pendek, masa depan panjang. Masa depan pendek ini mulai besok hari sampai hari tua. Ini masa depan pendek. Masa depan panjang mulai kuburan, alam penantian, mahsyar, alam perhisaban, surga atau neraka, alam penentuan. Tapi untuk masa depan pendek ini malah persiapannya luar biasa. TK sudah cari sikap favorit 25 juta katanya. Masya Allah. Untuk masa depan pendek. Untuk masa depan panjang malah lupa. Padahal masa depan pendek ini sudah ditanggung. Sudah ditanggung oleh Allah Ta'ala. Sering saya tanya, umpamanya ditawari, ingin ditanggung dunia atau ditanggung akhirat, kira-kira bagaimana kira-kira? Dunia 60 tahun, 70 tahun. Akhirat selama-lamanya. Milih mana? Enggak bisa milih? Masya Allah. Ya laitahu minal anad dunya wa minal anal akhirah atau laga minad dunya. Kata ulama, alangkah senangnya kalau Allah ini menanggung akhiratnya yang selama-lamanya menuntut dunianya. Tapi ini nggak ada yang nawari, tahu-tahu diberitahu saja. Dunia saya tanggung, akhirat cari sendiri. Yang ditanggung kita malah tungkus lumus, banting tulang, peras keringat, peras otak diperas-peras. Masa yang tidak ada yang nanggung kita malah lupa. Ini loh teman. Dan itu untuk selama-lamanya. Selama-lamanya itu berapa tahun? Selama-lamanya. Selama-lamanya kok berapa tahun? Itu masih belum selama-lamanya. Selama-lamanya hanya Imam Ghazali memberikan gambaran untuk memudahkan. Jadi sesuatu ini kalau gaib sulit untuk dipahami, maka diberi gambaran ini, diberi tamsil, jadi mudah. Kalau bumi ini penuh dengan biji-bijian, biji-bijian yang paling kecil katakanlah wijen yang ada di undi-undi itu, setiap 100.000 tahun dimakan burung 1 biji, 100.000 tahun 1 biji, 100.000 tahun 1 biji. Kapan habisnya? Tapi pasti habis.
Walaupun panjang langut bahasa Jawanya, tapi akan habis. Akhirat tidak ada habisnya. Akhirat lebih lama daripada itu. Dan di sana itu kalau senang-senang tok, kalau susah-susah tok. Kalau di dunia ini sak senang-senangnya masih ada susah, sak susah-susahnya masih ada senang. Sebetulnya ini sudah tahu semua, hanya mengingatkan. Tahu belum? Tahu, tapi hanya mengingatkan. Kita memang saling mengingatkan. Manusia itu pelupa. Wa innama sumi'al insan linisyanihi. Dijadikan manusia, dikatakan manusia itu karena pelupanya. Kita di dunia sebentar sekali. Sebentar sekali. Bahkan saya pernah mendengar orang kaya, di akhirat ini 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1 hari. Untuk orang Islam, untuk semua. Tapi untuk orang kafir 1 hari 50.000 tahun. Yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. 1 hari 50.000 tahun. Sekarang coba kita hitung. Kalau 1 hari 50.000 tahun kali 360, 50.000 kali 360. 18 juta hari 1 hari. 1 hari akhirat sama dengan 18 juta hari dunia. 1 jam dibagi 24. 18 juta bagi 24 ada 750.000 hari. 1 menit dibagi 60, 12.500 hari. Ini. Kalau ingin membuktikan nanti dengan kalkulator saja agak mudah gitu. 12.000 dibagi 360 jadikan tahun. 1 menit akhirat sama dengan 34 tahun 8 bulan. 1 menit akhirat. Jadi umur kalian ini baru 1 menit, 1,5 menit. Kalau saya sudah 2 menit, Masya Allah. 69 tahun, Masya Allah. Siapa yang 69 tahun? Siapa yang 2 menit? Jarang-jarang. 1 menit, 1,9 menit yang akan menentukan selama-lamanya. Menentukan selama-lamanya. Selama-lamanya berapa tahun? Itu tadi, Masya Allah. Wallahi laqad khuliqna li amrin azim. Demi Allah kita diciptakan suatu perkara yang besar. Perkara yang besar. Surga dan neraka untuk manusia. Surga untuk manusia. Malaikat di surganya hikmah pada manusia. Neraka untuk manusia. Memang ada malaikat yang masuk neraka itu ada. Tapi malaikat masuk neraka untuk menggebuki manusia. Bukan digebuki, Masya Allah. Ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi laqad khuliqna li amrin azim. Ini perkara yang besar, masa depan yang sungguh-sungguh ini yang mulai kuburan itu. Kalau sekarang sampai mati ini masa depan pendek, dan sekarang tinggal berapa tahun kita ini? Umurnya 70 tahun umpamanya ya. Umur 70 tahun. Sekarang rata-rata kita sudah 35 tahun lebih. Nah, rata-rata. Berarti sudah lewat daripada separuh perjalanan. Ini dong. Kalau kita teliti lagi separuh perjalanan ini apa yang kita dapat kita amalkan dalam separuh perjalanan ini. Bayi sampai 15 tahun katakan untuk main-main, setelah itu untuk apa kan. Ini kita hanya mengingatkan. Ini gak mau keluar. Masa depan pendek dunia ini tempatnya menyempurnakan iman dan amal. Masa depan pendek. Hanya dalam masa depan pendek ini saja menyempurnakan iman dan amal. Kuburan sudah bukan tempatnya. Itu sudah alam penantian. Mahsyar sudah alam perhisaban. Surga neraka, sudah. Allah. Jadi namanya yang pendek ini ya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Benar kan? Benar. Untuk dunia 3 hari saja setiap bulan. Akhirat 27 hari. Artinya yang pendek-pendek, yang panjang-panjang. Itu kan adil kan kayak gitu kan? Hah? Dunia 3 hari saja setiap bulan. Akhirat 27 hari. Dunia 40 hari saja setiap tahun. Akhirat 320 hari. Gimana kalau kayak gitu? Bingung tok. Masya Allah. Gak bisa apa-apa. Bingung tok kita ini. Maka sebenarnya Maulana Ilyas ini bijak bestari. Sudahlah untuk dunia yang pendek kayak gini malah 27 hari.
Akhirat malah 3 hari setiap bulan. Dunia yang pendek malah 360 hari, 320 hari. Akhirat dan nyampe 70 hari. Itu pun nggak bayar. Keterlaluan nggak itu kita itu, masya Allah. Allah. Insya Allah nanti Maulana diminta pertanggungjawaban. Gimana kok dunia yang pendek dakwah hanya 3 hari, 40 hari. Yaumanat ukula unasim bi imamihim. Allah Ta'ala ini ngundang setiap manusia dengan imam-imamnya. Jadi Imam Syafi'i nanti diminta pertanggungjawaban dengan ijtihad-ijtihadnya. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semua diminta pertanggungjawaban. Maka para imam ini takut kalau, gimana nanti kalau pertanggungjawaban kayak gini. Saya kira Maulana juga kayak gitu. Mana kok 3 hari. Dakwah ini hari-hari bukan 3 hari. Setiap hari. Bahkan perintah dakwah ini kata Maulana Zakaria sampai 60 kali. Perintah dakwah ini. Perintah haji hanya 1 kali dok. Di dalam Al-Quran perintah haji itu hanya walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang 1 kali perintah berbondong-bondong sampai di kota 15 tahun. Ya monggo itu walaupun 1 kali perintah itu tetap kewajiban. Tapi yang 60 kali malah lupa atau enggak tahu. Atau pura-pura enggak tahu. Masya Allah. Kalau enggak tahu enak. Diberita itu enak. Yang sulit itu pura-pura enggak tahu itu loh. Ini sulit. Bahkan perintahnya kadang perintah paksa. Infiru khifafan masikolan. Ini perintah paksa ini. Tahu enggak ini? Jangan pura-pura enggak tahu. Kalau tahu ya berangkat. Masya Allah. Kalau enggak tahu ini saya beritahu. Masya Allah. Allah. Ini ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 1 kali diamalkan memang wajib itu walaupun 1 kali perintah, tapi yang 60 kali kenapa enggak diamalkan? Ini udah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun 1 kali perintah dari Allah Ta'ala itu wajib. Berbondong-bondong sampai 15 tahun antri tetap wajib. Tapi yang 60 kali kok kenapa didiamkan saja? Inilah makanya. Saya hanya mengingatkan ini. Sebenarnya sudah tahu semua yang duduk di sini tahu gak? Wah sudah mulai kemarin, mulai dulu sudah taskil terus nggak berangkat. Ini ada makanya. Memang kita itu kalau lupa itu mudah diingatkan. Yang sulit itu pura-pura lupa. Orang-orang punya pura-pura ini ngerepoti orang, masya Allah. Ini ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pura-pura lupa. Gugah orang tidur dengan pura-pura tidur. Mudah mana Pak? Masya Allah. Kalau tidur juga mudah. Pura-pura tidur sudah sampai jembeng matanya masih merem lagi, jembeng lagi, merem lagi. Ini dhamma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak tahu mudah, sekarang ini jangan pura-pura nggak tahu, pura-pura lupa, pura-pura tidur. Kok ahli pura-pura semua? Allah. Semua imam nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya kita sendiri orang yang pertanggungjawaban semua itu tanggung jawab dengan amalnya. Nah, bawang dakwah seharusnya hari-hari kok hanya 3 hari. 3 hari aja nggak berangkat. Kalau suruh hari-hari malah tambah nggak mau tahu. Masya Allah. 40 hari aja nggak berangkat. Tapi nanti kalau kita itu istiqomah, insya Allah Maulana Ilyas lolos. Insya Allah. Wah sudah. Anak buahnya sudah masuk surga semua. Masya Allah. Enak. Tapi kalau nggak istiqomah ya wallahu alam. Ini bukan murid saya ini. Bukan anggota saya, ini ada Allah Subhanahu wa ta'ala. 10%. Ya. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Maka setiap hari 24 jam 10%-nya berapa? 2,5 jam. Setiap bulan berapa hari? 30 hari. 10%-nya 3 hari. Kalau setiap tahun 40 hari setiap tahun.
Dalam 360 hari. 360 hari 10%-nya berapa? Berapa? 36. Kenapa jadi 40 hari? Oh, itu angka rahasia. Itu angka rahasia. Apa rahasianya? Ya ikut saja, rahasia dibuka-buka, nanti nggak jadi ikut. Dirahasiakan, itu ada rahasianya. Memang sampai di dalam bahasa Urdu dikatakan cilah. 40 hari itu dalam kandungan ibu 40 hari berbeda. Dalam kandungan ibu itu 40 hari kali 9, kali 7. 40 hari, yang 3 ini sudah dikatakan Rasulullah. Nanti 40 hari. Ini kata dokter. Memang yang kata dokter itu bisa benar, bisa tidak. Tapi rata-rata 9 bulan 10 hari lahir. Itu rata-rata. Karena 40 hari kali 7. Kalau yang 3 ini pasti karena kata Rasulullah. Yang 4 ini belum pasti memang. Ya kalau dokter itu kayak itu. Jadi 40 hari ini ada angka rahasianya. Katanya Nabi Ibrahim dalam dalam api itu 40 hari. Nabi Yunus dalam perut ikan itu 40 hari. Wallahu alam. Jadi hanya 40 hari tiap tahun. Hanya 40 hari. Nah, untuk sekarang ini 40 hari itu kelas 1. Masa 10 tahun kelas 1 saja nggak mau naik-naik. Masya Allah. Kelas 2-nya itu 4 bulan. Hanya 4 bulan. Masih lebih banyak di rumah. 8 bulan. Hanya 4 bulan. Insyaallah semua niat? Siapa berani niat 4 bulan tiap tahun? Masya Allah. Semoga Allah Ta'ala terima. Ini memang orang lama semua, jadi alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi mudah untuk itu mengingatkan itu mudah gitu. Alhamdulillah, masya Allah la quwata illa billah. Nah, doa Allah SWT, marah saya mengingatkan. Doa Allah SWT masalah pentingnya dakwah. Dakwah kita itu rohaniyah. Lebih condong kepada masalah rohaniyah, tapi bukan rohaniyah toh. Dulu pernah zaman Maulana Ilyas, ada 2 rombongan. Satu rombongan banyak taskilan, tapi pecah hati. Satu rombongan tidak ada taskilan, tapi satu hati. Semua ada kelebihan masing-masing, kekurangan masing-masing. Yang satu banyak taskilan tapi pecah hati, yang satu tidak ada taskilan tapi satu hati. Yang dinilai oleh Maulana Ilyas dan insya Allah oleh Allah SWT, yang lebih berhasil yang satu hati. Walaupun tidak ada taskilan tapi satu hati ini berhasil. Walaupun banyak taskilan tapi pecah hati ini ya berhasil sedikit. Bukan gagal total, tidak ada gagal total dalam dakwah kita itu nggak ada gagal total. Ada berhasil sedikit, berhasil banyak itu. Setiap orang yang keluar dengan diri dan hartanya sendiri itu sudah 50% berhasil, kata Maulana Yusuf. Setiap orang yang keluar dengan diri dan hartanya sendiri itu sudah 50% berhasil. Nanti masih tambah lagi. Jadi jangan percuma saya keluar. Nggak ada percuma di sini, nggak ada. Semua itu hanya berhasil sedikit atau berhasil banyak, itu saja. Tapi ini dianggap oleh Maulana Ilyas yang lebih banyak adalah yang satu hati walaupun tidak ada taskilan. Karena usaha kita ini usaha menyatukan hati seluruh umat. Usaha kita ini usaha menyatukan hati seluruh umat. Dimulai dari satu muhala, bahkan satu keluarga, satu muhala, satu rombongan, terus untuk menyatukan hati. Ini walaupun banyak taskilan, tapi pecah hati. Secara lahiriah lebih banyak yang taskilan ini, tapi rohaniahnya kuat yang satu hati. Rasulullah tunggus lumus menahan segala penderitaan untuk menyatukan hati umat. Menahan segala penderitaan. Maulana Yusuf, bayan terakhir yang ditulis dalam perasaan umat, bayan terakhir 3 hari sebelum meninggal dunia, sudah dilarang oleh dokter untuk bayan, sudah ini, tapi tetap bayan karena pentingnya masalah persatuan umat.
Maka bagaimana menyatukan hati seluruh umat, seluruh alam, bukan hanya seluruh Indonesia, seluruh alam. Kita ini bagian daripada alam. Ini agama Allah Subhanahu wa taala. Satu hati ini masalah yang sangat penting. Dulu Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, jangan matikan umatku dengan kebuluran atau dengan kelaparan bahasa kitanya. Ya Allah, jangan matikan umatku, jangan hancurkan umatmu dengan kelaparan. Kata Allah, ya Allah, jangan hancurkan umatku dengan musuh-musuhnya. Allah, ya nyembadani. Ya Allah, jangan ada pertikaian antar umatku. Doa ketiga dari Rasulullah. Allah diam saja. Allah diam saja. Artinya di dalam masalah ekonomi, masalah kelaparan, kebuluran, itu sudah ditanggung Allah Subhanahu wa taala. Gak usah kita ribut-ribut peras keringat, peras otak untuk masalah ekonomi, itu sudah ditanggung. Masya Allah, apalagi Indonesia ini ekonominya sudah nganggur saja sudah Masya Allah. Masalah tidak akan dihancurkan oleh musuh. Ini nuklir tidak pernah meledak dalam negara Islam, meledak di negara orang kafir. Waktu nuklir dulu, persaingan nuklir akan ada perang nuklir dan lain-lainnya, sebetulnya umat Islam tenang saja, tidak ada masalah, itu sudah ditanggung Allah Ta'ala. Yang belum ditanggung masalah ini loh, tidak ada pertikaian antar umat Islam, belum ada kesatuan hati. Bahkan ini yang belum ditanggung, maka seharusnya yang belum ditanggung ini yang kita usahakan. Kita malah mengusahakan yang sudah ditanggung. Ini kan jadi tanggung diusahakan, tunggu selumus. Yang belum ditanggung malah lupa. Persatuan umat ini merupakan hal yang sangat-sangat penting. Persatuan umat. Kalau bersatu, yadullah ma'al jamaah. Yadullah ma'al jamaah. Bersama jamaah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yadullah ma'al jamaah. Kalau sendirian itu malah innama ya'kudhibu al-ghanamal qasiyah. Serigala ini yang beletik, istilah bahasa Jawa, mengejar habis-habisan ini kambing yang kesendirian. Kalau kambing ini bersama-sama, serigala nggak berani. Tapi begitu kesendirian, oh sudah, tangkap serigala. Ini damai. Ini kalau kita berjamaah, setan, itu masalah setan. Setan ini meledik, apa itu? Ngejar orang yang kesendirian. Ya nggak ada ceritanya orang bunuh diri kok di depan orang banyak. Ya ada, mesti waktu sendirian dia bunuh diri, kejar-kejar setan supaya bunuh diri. Kalau di depan orang banyak ya nggak jadi bunuh diri, ya. Maka kebersamaan, bersama-sama. Innama yaqulzibu al-ghanamal qasiyah. Persatuan kuat. Dan maka Allah SWT masa depan pendek, masa depan panjang. Untuk masa depan pendek ini monggo dipikirkan, tapi jangan banyak-banyak untuk masa depan panjang ini. Dan ini sifatnya hanya keperluan. Maksud dan keperluan ini di luar orang tabligh kadang-kadang nggak tahu mana maksud, mana keperluan. Orang jalan-jalan ditanyai mau kemana bang, nggak tahu mau kemana ini, nggak tahu. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Hah? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup. PKI pun makan untuk hidup. Sejajar itu. Masya Allah. Hidup untuk makan hewan itu. Masya Allah. Kok keliru semua. Hidup dan makan untuk Allah. Ini yang benar. Masya Allah. Untuk Allah. Hidup untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa ya mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sudah ikrar berkali-kali, sungguhnya sholatmu, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Nah, hidup untuk makan ini hewan, makan untuk hidup PKI, hidup dan makan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud hidup, keperluan hidup.
Untuk keperluan memang monggo bahkan disuruh yang cari yang halal, bukan suruh cari itu yang halal. Talabul halal faridotun badal farido. Cari yang halal untuk keperluan, tapi untuk maksud jauh lebih penting daripada keperluan. Ini adalah masalah. Ini supaya tahu mana keperluan, mana maksud. La ilaha illallah. Tidak ada yang beri manfaat atau mandorot kecuali Allah SWT. Ini taghir yakin. La ilaha illallah ini untuk merubah keyakinan. Keyakinan daripada makhluk, kita rubah keyakinan pada Khalik. Makanan nggak bisa memberi kenyang, Allah yang mengenyangkan. Nafikan makhluk, tetapkan Allah. Nafi isbat. Nafikan makhluk nggak bisa memberi manfaat dengan dorok. Darah nggak bisa mengalir sendiri, Allah yang mengalirkan. Mata nggak bisa kedip sendiri, Allah mengedipkan. Sujuh rambut kita ini bergerak itu karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala semua. Ini bagaimana yakin kayak gini. La ilaha illallah. Segala sesuatu terjadi. Jadi kebetulan itu enggak ada. Wah, kebetulan kita berjumpa di sini, kebetulan enggak ada. Semua itu terjadi karena kehendak Allah. Enggak ada kebetulan itu enggak ada. Semua terjadi karena kehendak Allah. Bahkan kata Maulana Sa'ad, teknologi mengajarkan segala sesuatu terjadi bukan karena kehendak Allah. Agama mengajarkan segala sesuatu terjadi karena kehendak. Teknologi mengajarkan segala sesuatu terjadi bukan karena kehendak Allah. Hanya sebab akibat. Seakan-akan ini begini maka jadi begini. Ini air di teras jadi merah karena bukan karena kehendak Allah, karena teras ini. Seakan-akan. Teknologi mengajarkan segala sesuatu terjadi bukan karena kehendak Allah. Agama mengajarkan segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah. Teknologi hanyalah sistem alam, nizam kainat. Nizam kainat hanya sistem alam yang juga terjadi karena kehendak Allah. Nizam alam, sistem alam ini terjadi juga karena kehendak Allah. Bagaimana meluruskan keyakinan? La ilaha illallah ini meluruskan keyakinan pada makhluk diganti keyakinan pada Al-Khaliq, manusia. Segala sesuatu ini nggak bisa bergerak, nggak bisa memberi pengaruh apapun kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Kalau Muhammadur Rasulullah ini menjadikan adat sebagai ibadah. Bagaimana adat ini bisa jadi ibadah? Tidur ini adat. Tapi kalau kita tidur dengan ikut sunnah Rasulullah, maka itu jadi ibadah. Makan ini adat. Tapi kalau makanin dengan cara Rasulullah, maka jadi ibadah itu. Cari makan, cari rezeki, ini adat. Tapi kalau cari rezeki ini dengan cara Rasulullah, maka akan jadi ibadah. Maka bagaimana 24 jam ikut Rasulullah SAW. Nampaknya tidur. Tapi tidur kalau dengan cara Rasulullah, maka itu pahala, ibadah. Tapi kalau tidur tidak dengan cara Rasulullah, itu umur nganggur. Umur nganggur itu apa tuh? Dicontohkan lagi supaya mudah. Nyewa video 1 jam 1 juta. Video setel 7 jam, semalam 7 jam, habis 7 juta isinya tidur tok. Kira-kira rugi enggak? 7 juta 7 tok, disetel tidur lagi. Itu kalau 1 hari, kalau 1 bulan 210 juta isinya tidur tok. Kalau 1 tahun 2,5 miliar lebih. Kalau 60 tahun, wah, Masya Allah. Tapi kalau kita tidur dengan cara Rasulullah, kita tidur enaknya sama. Apa itu? Segalanya sama. Puasnya sama.
Tapi kita enak-enak tidur, malaikat catat pahala. Masya Allah. Begitu pula kita cari dunia. Jadi perlu diingat, usaha ini bukan untuk meninggalkan dunia. Sering orang mengatakan, saya kalau suruh meninggalkan dunia ya nggak bisa. Siapa suruh meninggalkan dunia? Ya. Mentertibkan dunia. Bukan meninggalkan dunia, tapi mentertibkan dunia. Dunia ini kalau nggak ditertibkan, maka ya awut-awutan, nggak karu-karuan. Tapi kalau siang malam, pagi sore, siang malam, dunia, terus ya itu nggak tertib juga. Masya Allah, malah itu lebih nggak tertib. Bangun tidur teringat dunia, siang sedikit kerja dunia, sampai sore, sampai malam. Berangkat anaknya belum bangun, pulang anaknya sudah tidur, ini nggak tertib ini, Masya Allah. Mau tidur masih mikir dunia lagi, mimpinya dunia. Bahkan waktu sholat teringat dunia, kadang-kadang sholat minta dunia. Wah, bisa-bisa. Sampai dikatakan cintanya manusia terhadap dunia ini melebihi cintanya Majnun Laila terhadap Laila. Cinta maksudnya dalam dunia ini melebihi cintanya Majnun Laila terhadap Laila. Saya ingatkan sedikit tentang syair dari Majnun Laila. Walau qila lil majnuni Laila wa waslaha turidu amid dunya wa ma fi zawayaha laqala hubarun min turabini aliha ahabbu ila nafsi wa asfali balwaha. Kalau ditanyakan pada Majnun Laila, kau ingin dunia atau ingin ketemu Laila? Hanya ketemu Laila saja. Dia tidak mengatakan saya ingin ketemu Laila, tidak. Tapi dia mengatakan debu-debu yang nempel di sandalnya Laila lebih saya sukai daripada dunia seisinya. Terlalu berkatanya Majnun. Lah kita ini Majnunnya lebih daripada itu. Majnunnya lebih daripada itu. Masya Allah. Tidak sebanding kalau dunia dengan Laila ini nggak sebanding. Bandingan dengan debunya saja, gedibal bahasa Jawanya. Lebih bagus gedibalnya Laila. Masya Allah. Nah itu kayak gitu kok gedibal kok disukai dulu untuk apa? Jadi dunia ini sebentar sekali, tunggus lumus, cari dunia, nikmatnya hanya dari ujung apa? Lidah sampai tenggorokan. Kita nyangkul, mengairi, membajak, meluku, menyemai, cabut lagi maunya beras ya apa itu? Tadi ya, cabut lagi, tanam lagi, disiangi, kadang 2 kali, dirabuk, dipanen, dijemur, digilas. Setelah gilas dipanen, digilas terus dijemur. Setelah dijemur, diseleb. Setelah itu kalau nggak dimasak nggak enak. Sudah dimasak pun kalau nggak pakai lauk nggak enak. Sudah kayak itu enaknya hanya dari ujung lidah sampai tenggorokan. Masya Allah. Ini kan ngalami semua. Saya itu hanya sekedar mengingatkan saja. Kok nggak ingat itu loh. Masya Allah. Umpamanya itu nggak dihisap pun seharusnya antara rekoso dengan enaknya ini nggak cocok, nggak sesuai. Tapi kita itu dipaksa, kalau nggak makan kelaparan, kalau kelaparan nggak kuat apa-apa. Umpamanya bisa sehat tanpa makan. Tapi kalau makan dengan demikian susahnya, itu kita enak sehat tanpa makan. Susahnya panjang, nikmatnya sedikit. Tapi ini dipaksa. Sebetulnya bukan dipaksa makan, dipaksa berhajat pada Allah. Ini yang kita sering lupa. Kita ini bukan dipaksa makan, dipaksa berhajat pada Allah. Setiap makhluk ini berhajat pada Allah. Setiap makhluk ini berhajat pada Allah. Ini berhajat pada Allah. Tapi makhluk yang jamadat ini hanya sedikit hajatnya pada Allah. Allah, makhluk jamadat ini sedikit.
Batu berderajat pada Allah, semua berderajat pada Allah, dan semua zikir pada Allah. Wa min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua tasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Semua tasbih. Dulu seekor katak tasbih pada Allah banyak sekali. Nabi Dawud seorang nabi mendengar tasbihnya katak, merasa tasbihnya Nabi Dawud ini kalah dengan tasbihnya katak. Katak tasbihnya melebihi saya, masya Allah. Yaitu karena yang semua bertasbih ini diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Badan-badan kita ini semua bertasbih. Ini semuanya bertasbih. Batu-batu itu semuanya bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syai'in la yusabbihu bihamdi. Semua berhajat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hajatnya batu sedikit. Nanti tanam-tanaman ini hajatnya lebih banyak daripada bebatuan. Berhajat pada Allah. Tapi hajatnya tanam-tanaman ini Allah taala sampaikan dengan hujan, dengan orang menyirami. Enggak ada tanam-tanaman cari makanan ke sana kemari, enggak ada. Ya ada itu telur rambat. Telur rambat itu agak, tapi hanya 1 meter, 2 meter. Enggak ada telur rambat sampai 1 kilo cari makanan, enggak ada. Masya Allah. Nanti kalau hewan-hewan ini seakan-akan harus berjalan. Tapi ada yang jalannya itu sedikit, seperti ulat. Ini sedikit. Hajat pada Allah, tapi Allah taala sediakan. Tidak ada kupu-kupu bertelur di bebatuan, itu enggak ada. Pasti bertelur di tempat ada makanan untuk ulat. Karena kupu-kupu ini begitu lahir langsung mati. Begitu telur mati dia. Jadi ada hewan yang itu begitu lahir sudah tidak punya ayah ibu. Sudah enggak punya anak ibu. Seperti ulat ini sudah enggak punya ayah ibu. Lahir, begitu lahir cari makan sendiri. Masya Allah. Sulhafah itu apa? Kura-kura. Kura-kura ini induknya nggak pernah ngerami. Yang misalnya nggak bisa ngeram kayak gitu. Hanya dipandang saja, dipandang. Lahir, Masya Allah. Pandang lahir. Telurnya itu dipandang saja. Begitu lahir malah ditinggal lungo, ditinggal pergi. Maka ada orang Malaysia, kura-kura itu begitu lahir cari makan sendiri. Tengok kanan mana ayah, tengok kiri mana ibu, nggak ada, jalan lagi. Mana ayah, mana ibu, nggak ada, jalan lagi. Begitu lahir nggak punya ayah, nggak punya ibu, tapi Allah taala beri makan itu. Masya Allah, Allah beri makan itu kura-kura itu. Ada yang Allah taala mudahkan cari makan. Kucing, nggak ada kucing punya hotel, punya toko, nggak ada. Hari-hari Allah taala beri makan, Masya Allah. Kalau sudah jadi makannya itu ya Allah taala dekatkan. Cecak ini nggak bisa terbang, makanya hewan yang bisa terbang. Subhanallah. Cecak ini nggak bisa terbang, nggak ada terbang ke sana kemari cari makan. Makanannya yang bisa terbang, dilala kalau jadi makanan itu ya Allah dekatkan. Kok nggak jauh dari cecak itu, kok nggak itu loh dilalain. Allah. Temonggo. Bahkan kalau temonggo ini hanya dikir saja, bikin rumah, dikir, makan datang. Makanya didatangkan oleh Allah Taala. Tinggal makan, dikir lagi, tinggal makan, Masya Allah. Kalau gajah agak kesana kemari, mungkin sampai 10 kilo, 5 kilo. Tapi nggak ada gajah ekspor impor untuk makanan ini, nggak ada cerita. Manusia, Masya Allah, cari makan sampai ke Amerika, sampai ke Kanada. Kadang-kadang ke Kanada untuk jadi pembantu rumah tangga. Allah, cari makannya itu sudah tungkus lumus, banting tulang, peras keringat. Padahal sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala, sudah ditanggung oleh Allah Ta'ala, masih tungkus lumus. Yang tidak dijanjikan, yang tidak ditanggung, malah lupa lah ini loh.
Maka wakanal insanu dzuluman jahula. Manusia ini sangat dolim, sangat bodoh. Jahula, bukan hanya jahila. Kalau jahila ini bodoh, kalau jahula ini sangat bodoh manusia. Allah, karena kebodohan manusia, maka dunia ini nampak indah. Karena kebodohan manusia. Kalau manusia ini cerdas-cerdas, nggak ada yang bikin apa itu, bikin gedung tinggi-tinggi itu nggak ada. Orang mau mati semua kok bikin gedung tinggi-tinggi, masa. Saking bodohnya manusia lupa pada akhirat. Kalau yang jadi khalifah fil ardh ini kok umpamanya malaikat, ini tetap hutan belantara ini. Karena malaikat akhirat, ibadah saja. Maka Allah Ta'ala bikin manusia jadi khalifah fil ardh. Jadi nampak indah. Tahu-tahu mati semua nanti itu, masya Allah. Allah, ya kita sama-sama bodoh lah, kita ngaku bodohnya saja. Terus kita sekarang bagaimana mencerdaskan diri? Mencerdaskan diri. Tahu jalannya? Tahu nggak? 4 bulan. Hanya 4 bulan. Hanya 4 bulan saja, masya Allah. Nggak lama-lama. Allah, ini ada masalah. Orang tabligh nanti kemana saja muaranya 4 bulan. Tahu nggak? Kalau tahu maka persiapan sekarang ini. Coba nanti saya dengar banyak Pak Kiai ini baik enggak? Kalau baik ikut. Jangan Pak Kiai pokoknya saya tidak. Saya hanya ingin dengar tok, pokoknya tidak. Ngerepotin orang kalau pokoknya tidak itu untungnya apa? Itu loh. Kalau pokoknya ikut, wah untung dunia akhirat. Ini, pokoknya tidak. Saya di sini hanya ikut musyawarah titik. Sekarang saya tanya, kalau di sini ikut musyawarah, terus berangkat 4 bulan boleh nggak? Boleh kan? Boleh, ya monggo. Allah, ini ada Allah Subhanahu. Jadi sama Allah SWT kita berpikir untuk masa depan panjang. Masa depan pendek sudah ditanggung. Bahkan kita diperintahkan untuk persiapan masa depan panjang ini. Ikmali dunyaka ka'annaka ta'isyu abada wa amali akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Kata Sayyidina Ali, ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan mauquf Sayyidina Ali. Kerjakanlah untuk dunia seakan-akan hidup selamanya. Kalau hidup selamanya ini selamanya. Sekarang enggak selesai, besok enggak selesai, besok lagi, setahun lagi enggak apa-apa, 10 tahun lagi enggak apa-apa, selamanya saja kok. Tapi kalau akhirat besok ini loh, hari Ahad ini mati, tinggal 1 hari toh. Polisi di Cikampek itu mengatakan ini bapak kena kasus Pak, besok saya tembak. Bapak ini saya belum panen ini Pak, ya sudah tinggal 1 panen ini, 1 hari ini untuk panen, besok tembak. Pak, ini belum laku ini Pak, jangannya belum laku, silakan 1 hari ini dilakukan, pokoknya besok tembak. Kira-kira kalau waktu tinggal 1 hari dan nampak polisi tinggal nembak ini, kalau malaikat nggak nampak ya, kalau malaikat nggak nampak polisi sudah pakai tembakan, pokoknya besok saya tembak, mau apa sekarang silahkan. Kira-kira untuk apa? Nah, ya ini supaya berpikir ini. Saya minta supaya kita itu dengan pikiran, ya. Ya dengan kuping, tapi kuping masuk pikiran. Jangan masya Allah. Tinggal 1 hari. Bahkan kalau kata Ibnu Umar, kalau pagi jangan mengharap sore. Kalau sore jangan mengharap pagi. Lebih dekat lagi. Allah, tinggal 1 hari. Untuk apa? Untuk ibadah insya Allah ya. Ibadah yang kecil pahalanya atau besar pahalanya? Besar. Kalau diberitakan diamalkan enggak? Apa arti tahu tapi tidak diamalkan? Ini loh. Seorang pasien sakit diberi obat oleh Pak Dokter. Ini Pak ya, yang hijau ini 1 hari 1, yang kuning 1 hari 2, yang merah 1 hari 3. Paham Pak ya? Paham. Besok orang itu hanya yang hijau ini 1 hari 1, kuning 2, merah 3. Besok lagi hanya diulang hijau 1, kuning 2. Kira-kira bisa
Sembuh nggak Pak? Masya Allah. Sudah tahu itu. Ini saya tahu ini. Hijau ini 1. Kuning 2, merah 3. Tapi nggak diminum. Masya Allah. Sama kita tahu. Setiap bulan 3 hari tahu. Setiap tahun tahu itu. Malah nggak diminum. Masya Allah. Ini kita ini dalam rohani, dalam rumah sakit rohania. Kalau orang rumah sakit jasmani ini membutuhkan 4 komponen. Rumah sakit jasmani ini membutuhkan komponen. Rumah-rumahan, memang rumah sakit ada rumah-rumahannya. Obat-obatannya, peralatannya, dokternya. Kita dalam rumah sakit rohania ini juga ada rumah-rumahannya. Rumah-rumahannya masjid. Ada obat-obatannya, 6 sifat. Ada peralatannya, usul-usul dakwah, ini peralatan. Usul-usul dakwah. Dokternya langsung Quran hadis. Ini doa Allah SWT. Kita rohaniah kita itu sakit. Terasa sakit enggak? Jadi terasa sakit atau tidak? Kalau orang sakit itu manis, tidak terasa manis. Manis terasa pahit. Ini waktu sakit. Kita sekarang membaca Quran atau sholat terasa manis enggak? Kalau enggak terasa manis itu sakit. Masya Allah. Baca Quran malah berat, sholat malah berat. Ini berarti kita sakit. Itu seharusnya manis. Kok enggak manis itu sakit. Tapi saya enggak terasa sakit ya. Wah, kalau enggak terasa sakit itu malah sakit berat itu. Kalau nggak terasa sakit itu malah sakit berat. Tangan ini sakit, diiris nggak sakit. Tangan ini sakit, diiris nggak sakit. Itu mati separuh namanya itu. Stroke, Masya Allah. Kalau terasa sakit masuk rumah sakit. Kalau nggak terasa sakit itu sakit berat. Terus mana ini? Allah, sudah kayak gitu nggak terasa lagi ya. Kita skill bener-bener skill mas, senyum saja. Ada rumah-rumahannya, masjid yang ada amalan. Bukan setiap masjid tidak. Rumah sakit itu bukan pergedungan. Bahkan rumah sakit Remin di Batu itu dulu. Mulai tahun berapa saya lupa. Itu rumah sakitnya itu hanya emperan. Tapi ada rumah-rumahnya, emperan sekitar 2 meter katakanlah, tapi panjang. 2 meter tapi panjang. Tapi di situ ada, ya rumah-rumahnya emperan itu, ada obat-obatan, ada peralatan, ada dokter, itu rumah sakit. Kawan saya orang Pakistan masuk rumah sakit. Rumah sakitnya di mana? Saya cari rumah sakit, tahu-tahu hanya emperan panjang saja, Masya Allah. Tapi dikatakan rumah sakit. Obat-obatannya 6 sifat. Jadi orang lain ini berbicara masalah kekurangan, masalah penyakit. Orang tabligh berbicara masalah obat-obatan saja. Di luar tabligh bicara kekurangannya, ini kurang, itu kurang. Ini kok kurang semua ini? Kok hitam semua ini? Masya Allah, nampaknya hitam. Tahu-tahu kacamatanya yang hitam. Nah, kalau kacamata hitam ya nampak hitam. Orang yang suka jelek-jelekan orang itu ya punya kacamata hitam, maka jelek semua. Saya lihat kok kayaknya kok jelek semua tuh. Hanya saya tok yang baik. Wah, itu orang yang kayak gitu malah paling jelek. Orang yang melihat kejelekan orang itu orang paling jelek. Tapi orang tabligh melihat, bukan melihat masalah, tapi melihat apa ini namanya, obat-obatannya. Hakikat la ilaha illallah obat-obatan daripada lemahnya iman. Sebetulnya orang tidak jamaah, orang tidak baca Quran, bahkan orang maksiat ini bukannya nggak tahu. Orang tidak sholat bukannya nggak tahu, tapi lemah imannya. Awas neraka. Ada orang sakit, sudah limbok, sakit lumpuh. Ada harimau sudah dekat. Awas harimau, ada harimau.
cepat pergi. Nggak bisa apa-apa. Awas sudah cepat dekat. Ini nggak usah diawas harimau, ada harimau. Disembuhkan dulu, nanti satu kali awas harimau langsung dia pergi. Kalau sekarang awas harimau, awas kan sudah dengar awas harimau. Karena sakit. Awas neraka. Takut orang pada neraka itu. Siapa gak takut pada api? Panasnya 70 kali lipat panasnya. Tapi karena sakit gak mampu untuk apa-apa. Maka kita sembuhkan dulu. Bagaimana menyembuhkan? Masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Ayo kita tasbih terus. Bapak ini sakit, Pak. Enggak, saya enggak sakit. Nah, itu sakit, Pak. Disahkan. Sudah Bapak ini ada obat ini mau dimakan. Alhamdulillah. Kita sendiri sebetulnya sudah masih sakit kita sendiri. Kita sendiri sakit, jangan merasakan orang itu sakit semua. Hanya saya yang sehat. Wah itu malah gak karu-karuan lagi. Obat daripada lemahnya iman. Lemahnya iman ini penyakit paling berat. Kalau imannya kuat itu, Masya Allah, nggak usah ditaskil. Bahkan nggak mau pulang. Masya Allah. Nanti kalau nggak mau pulang, ditargib untuk pulang. Masya Allah. Kita belum ditargib mau pulang. Belum ditargib pulang, sudah mau pulang terus. Masya Allah. Memang kalau nggak mau pulang, kita masih ditargib. Yang sudah 4 bulan, ini ditargib untuk pulang. Kadang-kadang mau berat untuk pulang itu kadang-kadang. Orang sudah 4 bulan itu, tapi target untuk pulang. Ini ada Muhammad Rasulullah ini penyakit dari bid'ah. Allah, bagaimana kita 24 jam ikut Rasulullah. 24 jam ikut Rasulullah. Teringat Rasulullah. Terngiang-ngiang. Terbayang-bayang pada Rasulullah. Anta ma'aman ahbabta. Kau bersama yang kau cintai. Para sahabat ini cintanya pada Rasulullah. Masya Allah. Ada sahabat yang ketemu Rasulullah, ya Rasulullah, saya bayangkan nanti kalau di surga, walaupun saya masuk surga, tapi di surga tidak bersama engkau ya Rasulullah. Apa arti di surga tidak bersama Rasulullah? Surga itu ampang, surga itu kosong kalau tidak dengan Rasulullah. Sahabat ini ingin masuk surga bukan karena masalah bidadari cantik jelita, bukan masalah gedung-gedung, itu bukan, itu rendahan orang kayak gitu. Kayak kita inilah, Masya Allah, masih senang bidadari, itu rendahan. Tapi ya daripada di neraka ya loh. Serendah-rendah itu surga itu bidadarinya banyak. Serendah-rendah itu surga. Kalau yang tinggi malah katanya sampai 2,5 juta bidadarinya. 2,5 juta. Kalau di dunia punya istri 2,5 juta mah repot. Jadi nggak bisa dibayangkan di sana itu. Lagi-lagi di dunia ini setiap lihat orang cantik ingin ngawini. Mau kawin dengan dia, kawin dengan dia. Jadi dunia ini tempatnya diming-iming ning rainto bahasa Jawanya itu. Ming dimingi-mingi tok. Apa dimingi-mingi? Bahasa Indonesianya. Apa? Pokoknya supaya ingin lah dirasa ini nggak dengar. Tapi nggak boleh. Wanita-wanita cantik nggak boleh. Yang boleh hanya satu tok. Tapi satu ini semua wanita itu sama dengan yang satu ini. Wa innal limaha mislal limaha. Kata Rasulullah. Kalau antum melihat wanita kok ingin dengan dia, antum datangi istri sendiri. Karena sama, yang punya dia itu sama dengan yang punya kita. Ini kata Rasulullah ini. Bukan saya yang lucu, bukan. Fa innal limaha mislal limaha. Jadi dunia itu sama saja, kayak gitu, paling-paling kayak gitu saja. 3 istri ini dakwah saja. Dulu ada di Bopal,
benar-benar terjadi. Baru nikah baru, pengantin baru mengatakan istrinya, saya sudah nikah sebelum dengan kau. Saya bisa menceraikan kau, tapi dengan yang satu ini nggak bisa cerai. Tambah kaget lagi. Tahu-tahu nikahnya dengan dakwah. Ini ada maka Allah Subhanahu wa ta'ala, dakwah saja, maksud hidup. Jadi ikut Rasulullah di dalam 24 jam. 24 jam sampai tidur ikut Rasul. Dulu sama orang ikut Rasulullah ini ada yang setiap hari itu ngimpi ketemu Rasulullah. Anas bin Malik setiap hari ngimpi ketemu Rasulullah. Ngimpi ketemu Rasulullah. Ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas. Kalau Malik bin Anas ini waktu membacakan hadis Rasulullah, karena cintanya pada Rasulullah, takdimnya terhadap Rasulullah, diantum kalau jengking itu 16 kali itu ditahan, bukannya gak terasa. Jadi diantum kalau jengking, kogat kaget. Setelah selesai pengajian, coba di belakangnya ada apa ini kok sakit sekali. Dibuka kalau jengking 16 kali. Dan sekarang jadi tertib apa itu? Tertib taklim seluruh dunia. Kalau antum taklim maka seperti Anas bin Malik itu loh, seperti menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Maliki, Malik bin Anas. Kalau Malik bin Anas ini Imam Maliki, kalau Anas bin Malik ini sahabat khidmah, yang khidmah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun. Nah, ini semuanya cinta pada Rasulullah, cintanya pada Rasulullah. Allah, obat. Jadi cinta itu orang kalau cinta, masya Allah. Antama amanah babda. Sahabat itu senang sekali 2 kali katanya. Pertama diwajibkan sholat. Kewajiban sholat ini malah sahabat sangat senang, karena dengan sholat ini bisa hubungan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ada kewajiban sholat ini, sahabat nggak bisa berdoa. Berdoa minta Rasulullah, berdoa lewat Rasulullah. Tapi begitu diwajibkan sholat, boleh berdoa sendiri berpanjang-panjang, bercengkerama, minta kepada Allah, minta lagi. Dan Allah itu senang kalau dimintai. Kalau nggak dimintai malah marah. Tapi kalau dimintai, minta lagi. Dan Allah menjanjikan, ud'uni astajib lakum. Doalah kepada saya, mintalah kepada saya, nanti saya akan tunaikan untuk kalian. Maka minta itu yang baik-baik untuk dunia akhirat. Minta mobil, disembadani umur 70, masya Allah. 70 baru dibeli mobil, malah repot, masya Allah. Minta surga, mati masuk surga, masya Allah. Ini astajib. Ini wa antum mungkin bil istijabah. Doalah dan yakin akan disembadani. Yakin akan disembadani, akan ditunaikan keinginan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wa inni la arjullah hatta ka'annama arabi jamilil dhanni wallahu shani'un. Wa inni la arjullah, saya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh-sungguh saya mengharapkan Allah. Hatta ka'annama ara, sehingga seakan-akan saya melihat bijamil dzan, dengan baiknya sangka Allah itu akan memberi semua yang kita minta. Jadi kita seakan-akan melihat, seakan-akan merasakan kalau Allah ini, kalau semua yang kita minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khuludun. Maka minta yang baik-baik, kita minta 4 bulan tiap tahun. Siapa berani saya doakan 4 bulan tiap tahun? Semoga Allah Ta'ala menyembadani, masya Allah. Doa saya terkabul kalau untuk berangkat, masya Allah. Kalau nggak berangkat ya nggak terkabul, masya Allah. Ini sudah saya doakan. Antum minta uang, man. Yai, saya minta 100.000. Oh iya. Oh nggak jadi, Yai, nggak jadi. Loh kenapa? Nggak jadi, pokoknya nggak jadi. Ya Allah, 4 bulan tiap tahun. Mau ditulis oleh tim taskil. Jangan ditulis. Mau ditulis saja nggak berani. Saya pernah mendengar di Bangladesh, oleh-oleh dari Bangladesh. Allah. Jadi ceritanya ada seorang sakit nazar, kalau sembuh
ingin nyembelihkan kambing untuk orang soleh. Nyembelih kambing untuk orang soleh. Singkat cerita dia sembuh. Tanya pada ulama, di mana orang soleh? Kata ulama, ya di masjid. Dia pergi ke masjid membawa kambing. Kambingnya diletakkan di luar, dia membawa belati ke masjid. Tanya, siapa orang soleh? Siapa orang soleh? Gak ada yang ngaku. Siapa orang soleh? Siapa orang soleh? Akhirnya Pak Imam mengatakan itu orang fakir itu dicocok. Kau soleh ya? Tanya orang fakir, kau soleh ya? Ya. Dibawa keluar, disembelihkan kambing, disuruh pulang. Dia belatinya kelipotan apa itu darah, tangannya kelipotan darah dan dia pulang. Tapi orang nggak tahu ini disembelihkan kambing. Dia pergi ke masjid lagi, bawa apa ini pisau yang sudah berdarah. Siapa orang soleh? Kan kambingnya masih. Siapa orang soleh? Orang tambah takut. Berkali-kali siapa orang soleh, nggak ada yang berani ngaku. Kata imam itu muadzin. Tanya, kau soleh ya? Tidak. Siapa katakan saya soleh? Nggak berani karena melihat itu imam, kata muadzin. Itu imam. Maka soleh ya? Tidak. Karena yang dilihat ini belati berliputan darah. Padahal darah ini darah kambing, bukan darah orang fakir tadi. Kata yang bayar ini, apa itu pulpenya tim taskil ini seperti belatinya orang ini lagi. Orang takut pada tim taskil, ditulis ini sudah takut. Masya Allah. Gak apa-apa ditulis, Masya Allah. Kalau disuruh niat semua ngacung, begitu mau ditulis jangan. Oh. Gak apa-apa, tuliskan di muhala masing-masing, di halakoh masing-masing. Oh, ini kita ini Masya Allah ditaskil untuk masuk surga. Sahabat dulu, Masya Allah. Kita ini contohnya itu sahabat. Sahabat itu bukan nabi. Bahkan latar belakang sahabat ini mungkin lebih jelek daripada kita. Minimal orang-orang tua sahabat ini banyak yang lebih jelek daripada kita. Kalau latar belakangnya, ya. Bahkan kata Maulana Yusuf, sahabat ini latar belakangnya jelek kadang-kadang orang tua-tuanya. Kalau Yahudi itu orang tua-tuanya apa? Para nabi malah. Yahudi itu anak cucu para nabi. Tapi nggak mau taat para nabi, malah nggak karu-karuan. Sahabat ini nak turunnya orang yang gak karu-karuan, tapi mau taat pada Nabi malah jadi baik-baik semua. Ini dua contoh. Mau contoh Yahudi ataupun contoh sahabat ini. Allah, kita sahabat. Sahabat gak ada. Hanya pernah 4 bulan. Gak ada 4 bulan tiap tahun. 4 bulan tiap tahun. Ini minimal ada yang sampai 27 tahun gak pulang. Banyak yang mati di jalan Allah. Sekarang maunya kita ditaskil, keluar sampai mati. Kira-kira gimana? Hah? Kagetok nggak bisa apa-apa. Sudahlah 4 bulan dulu. Insya Allah 4 bulan saja. Sahabat ini dakwah sampai habis tanahnya. Tanahnya habis sampai ke Maroko sana. Di Maroko sudah habis tanahnya. Kudanya dia pacu atau dia masukkan dalam apa itu? Dalam skoro, dalam lautan. Dimasukkan dalam lautan, dipacu. Ya Allah, kalau saya tahu di sana masih ada daratan, masih ada orang, saya akan pergi ke sana. Akan saya seberangi lautan ini. Dengan kuda ingin menyeberangi lautan sampai di daratan sana. Habis tanahnya, baru pulang. Kita habis waktunya, tanahnya masih luas. Tanah masih luas. Waktu berapa? 4 bulan. Masya Allah. Boleh nggak ditambah? Boleh. Siapa mengatakan nggak boleh? Masya Allah. Malah ini belum berangkat. Masya.
sahabat sampai habis tanahnya baru pulang, kita habis waktunya. Saya pernah mendengar di Bangladesh juga, di India juga. Kalau di bulan ini ada masyarakat Islam, saya akan kirim jamaah ke bulan jalan kaki. Masa. Kalau di bulan ini ada masyarakat Islam, ada orang Islam, saya akan kirim ke bulan jamaah jalan kaki. Subhanallah, keyakinan Masyaikh ini kayak gini. Bisa nggak ke bulan jalan kaki? Kalau Allah menentukan bisa nggak? Bisa. Kalau jalan ke bulan saja bisa jalan kaki, apalagi hanya di lautan sini saja, Masya Allah. Kita masih pakai mobil, masih pakai kapal, masih subhanallah. Jadi kita ini kalau dibanding dengan para sahabat di ini, inilah. Jadi kita niat ke bulan jalan kaki. Berani gak niat? Masya Allah. Ya, sekarang dimulai tidak langsung ke bulan jalan kaki. Dimulai jalan kaki di sekitar kita dulu. Masya Allah. Nanti kalau sudah masanya ke bulan jalan kaki. Sekarang belum masanya. Nah, dimulai jalan kaki di sini dulu. Masya Allah. Karena ini amalan rohaniyah, maka jalan kaki lebih cepat daripada tidak jalan kaki. Kalau jasmaniyah, apa itu? Kapal terbang paling cepat. Ya, jasmaniyah. Kapal terbang paling cepat. Bis lebih cepat. Pakai sepeda ontel. Jalan kaki paling lambat. Tapi dalam rohaniyah ini jalan kaki paling cepat. Jalan kaki ini menyerupai para sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat ini huruf dengan jalan kaki. Gak ada pakai kapal api, kapal. Dulu jalan kaki semua. Tapi sampai di ujung-ujung dunia, Allah, ini agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk sekarang ini taskilahnya siapa niat negeri jauh,